Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya, yang jadi perenungan hari-hari ini dalam hidup saya adalah mengenai benarkah saya sudah melayani Tuhan? Karena saya memperhatikan di sekitar saya terlalu banyak orang yang mengaku pelayan Tuhan atau hamba Tuhan atau melayani Tuhan. Tapi saya melihat fakta atau kenyataannya adalah bukan melayani Tuhan. Maaf, saya bukan mau melihat orang atau menilai orang atau menghakimi seseorang, bukan. Tetapi akhirnya saya memperhatikan atau menarik ke diri saya sendiri. Apakah saya selama ini benar-benar gak melayani Tuhan? Jangan-jangan kita bukan melayani Tuhan, tetapi kita melayani ambisi kita atau diri kita sendiri. Ya, saya teringat satu ayat di dalam Galatia pasal 2 ya, ayat 20 dikatakan, punya firman Tuhan begini. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekelas Rasul Paulus saja, dia mengatakan bahwa aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini sekali lagi, ini perenungan diri saya ya, jangan ada yang tersinggung. Kita selama ini melayani Tuhan itu banyak didasari karena didasari oleh ambisi sendiri atau berat memang mengatakannya, oleh karena program-program atau visi misi sendiri ya. Saya juga sering merasakan hal yang sama, sering melakukan hal yang sama. Makanya saya definisikan ulang tentang melayani Tuhan itu seperti apa sih dalam hidup kita ya. Kalau kita perhatikan arti kata melayani ya, melayani atau pelayan itu diambil dari bahasa aslinya atau Yunani, yaitu huperetes. Huperetes itu artinya pembantu atau hamba ya. Pembantu atau hamba ya. Kalau kata kasarnya budak gitu ya. Saya masih teringat dulu ketika saya sekolah Alkitab pertama kali, guru saya mengatakan bahwa kita ini adalah keset. Waktu itu saya masih ingat, guru saya itu memanggil 1 atau 2 orang murid untuk maju ke depan dan disuruh berbaring di lantai, dan dia meletakkan kakinya di atas yang berbaring itu. Dan itu adalah pelajaran yang masih memorial bagi saya, bahwa dia katakan itulah hamba, siap untuk diinjak-injak gitu. Dan ketika dia injak-injak, hamba itu diinjak, hamba itu tidak boleh melawan gitu ya. Ya itulah. Nah, budak atau pembantu. Nah,
Kalau dari arti kata saja kita sudah tahu arti melayani adalah kita adalah pembantu atau hamba. Kenapa hari-hari ini justru hamba Tuhan itu bukan menjadi hamba atau pembantu atau hamba, justru menjadi tuan. Itu yang sangat kita sayangkan. Ya, suatu saat saya pernah melayani di sebuah gereja yang besar dan kita mau mengadakan acara KKR. Nah, kita rencananya akan mengundang pendeta tanda kutip terkenal gitu ya. Pendeta terkenal ya, pendeta besar gitu. Ketika panitia menghubungi pendeta ini, yang menjawab adalah asistennya. Alangkah kagetnya kita waktu itu, ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh panitia kalau misalnya mau mengundang pendeta itu. Misalnya saya masih teringat itu perkataan asisten pendeta ini, wah hebat ya, pendeta punya asisten. Yaitu yang pertama, akomodasinya harus bintang 5. Akomodasinya, tempat tinggalnya harus bintang 5. Kemudian pesawatnya harus bisnis kelas. Coba Anda sendiri menilai. Ini hamba Tuhan atau Tuhan? Nah, saya bukan mau menyinggung siapa-siapa. Jadi kalau namanya hamba Tuhan minta fasilitas, minta dilayani, bagi saya itu bukan hamba Tuhan. Maaf loh ya. Hamba Tuhan itu harus jadi benar-benar operetes, pembantu. Bukan, artinya menolong, bukan untuk menyusahkan orang. Jadi saya mendefinisikan ulang, jangan-jangan saya juga seperti itu bersikap. Tetapi saya melihat di sini, saya akan membagikan kepada kita apa sih ciri-ciri seorang pelayan Tuhan. Yang pertama saudara ya, mengerti hati Tuhan. Hati Tuhan itu bisa kita temukan dalam firman Tuhan, membaca Alkitab tentunya. Kedua, melakukan kehendak Tuhan. Setelah kita mengerti hati Tuhan, lakukan. Yang ketiga di sini, visi misinya itu Tuhan yang mengendali. Jadi saya bukan menyalahkan Anda memiliki visi misi, tapi pengendalinya Pak Tuhan. Itu ciri-ciri hamba Tuhan. Jadi mengerti hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan visi misinya Tuhan. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena kita kan melayani Tuhan. Tuhan adalah tuannya, kita adalah hambanya. Tentunya apa yang Tuhan mau inginkan kita kerjakan, kita harus kerjakan dengan ketaatan tentunya, kesetiaan. Jadi kalau dipastikan jika tidak memiliki ciri-ciri di atas tadi, itu berarti bukan melayani Tuhan, tetapi melayani diri sendiri. Marilah kita, konsep melayani Tuhan itu kita harus rubah. Jangan sedikit-sedikit merasa kalau ada orang kritik atau apa kita langsung marah, meledak, marah, nggak ada manfaatnya ya. Kalau kita memang benar-benar mengatakan melayani Tuhan, biarlah semua orientasi hidup kita, apa yang Tuhan inginkan itu yang kita kerjakan. Jangan sebaliknya, kita ngatur Tuhan lah dan sebagainya. Dan juga ingat, keinginan kita sebagai anak hamba Tuhan apa sih? Ya cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan ingin rindukan ini ya kita harus kerjakan. Ya mari, bukan Anda dan saya katakan sudah tidak ini. Kita harus mendefinisikan ulang lagi kita sebagai hamba Tuhan. Apa benar-benar kita sudah benar-benar hamba itu ya. Oke? Tidak ada maksud untuk menyinggung siapa-siapa, tapi diri saya juga saya sering koreksi. Apakah saya benar-benar hamba Tuhan? Orientasinya adalah Tuhan. Pikiran saya, perasaan saya. Memang tidak gampang, tetapi pasti bisa. Ada kuasa Roh Kudus yang akan selalu bersama dengan kita, ya. Jadi sekali lagi, kita jangan jadi hamba ambisi kita. Ya kalau Anda dan saya dipercayakan Tuhan melayani Tuhan,
kerjakan dengan baik. Minta pengurapan Roh Kudus supaya Tuhan menyingkapkan hatinya Bapa, supaya kita bisa menjadi berkat kepada banyak orang. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, haleluya, amin.